Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 22 Januari 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab 2 Samuel 15 ayat 1 dan ayat 2. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud. Katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita. Demikianlah firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Di mana Daud mengatakan di sini kepada pegawai-pegawainya, jangan sampai kita kedapatan oleh pasukan Absalom yang mau mencelakakan kita. Jangan-jangan kita tidak luput daripada Absalom. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi mencuri hati. Pepatah mengatakan mencuri hati, tetapi tidak ada yang kehilangan. Kata mencuri ini dalam arti lain mencuri perhatian, mencuri seperti mencuri jalan. Tidak ada yang kehilangan jalan, tapi dia betul-betul mencuri jalan. Saudara-saudari, menjelang pemilu di negeri kita, tidak kurang juga para calon yang minta dipilih berusaha mencuri hati dan perhatian masyarakat kita. Demikianlah Absalom, anak Raja Daud, yang begitu ambisi menjadi Raja Israel. Tetapi dia menyadari kalau dari segi kemampuan berperang atau hikmat memimpin bangsa Israel, pasti Absalom tidak mampu mengungguli ayahnya Daud. Karena itu Absalom mengambil siasat lain. Dengan memperkenalkan diri sebagai anak raja, berhari-hari dia berdiri di jalan masuk ke kota Yerusalem, menyapa setiap rakyat dengan begitu ramah, khususnya yang mohon keadilan dan pembelaan atas masalah atau perkara hidupnya yang dia hadapi. Mereka semua disapa ramah oleh Absalom, meneliti perkara orang itu dan memberikan keadilan, sehingga orang pulang dengan senang hati yang lega selesai perselisihan mereka tanpa harus bertemu dengan Raja Daud. Ditambah lagi, dia bergaul akrab dengan pejabat-pejabat kerajaan, terutama di bidang militer. Setelah tiba saatnya merasa rakyat telah dekat dengan dia, maka dengan kesepakatan gelap yang tidak diketahui oleh Raja Daud, dengan beberapa pejabat, mereka pergi ke Hebron, kota besar, dengan mengendarai kereta pejabat negeri, dengan meniup sangkakala sebagai pertanda ada satu kejutan, dan rakyat terbawa dalam arak-arakan yang menganggap itu adalah resmi kedatangan pejabat negara. Mereka berseru, hidup Raja Absalom, Raja baru. Maka gemparlah seluruh negeri dan sampai berita itu ke Yerusalem.
Daud dengan sadar bahwa Absalom telah mengangkat dirinya sebagai raja tanpa direstui oleh Raja Daud dengan kekuatan tentara yang cukup besar. Bagaimana sikap Daud dengan situasi kudeta ini? Menghindari serangan dari pasukan Absalom yang pasti terjadi perang saudara, bahkan bisa membahayakan keselamatannya, maka Daud memilih melarikan diri. Itulah sikap Raja Daud. Tetapi perang saudara tidak dapat dihindari, karena Absalom telah merekrut para pemimpin militer untuk merebut kekuasaan. Kecuali kalau Daud menyerahkan diri, dan dengan konsekuensi yang begitu berat, bukan saja untuk dirinya, tetapi untuk pembesar, pegawai-pegawai kerajaan secara keseluruhan. Sebetulnya bagi Daud tantangan itu kecil, tetapi dia menghindari pertumpahan darah antar saudara. Bagaimana dengan situasi kita saat ini? Ada yang mengatakan dari calon presiden dan wakil presiden yang diajukan untuk pemilu mendatang, maka katanya kita memilih yang terbaik walaupun dari yang tidak baik. Ya, itu pendapat mereka, saudara-saudara. Absalom dengan pimpinannya telah mengatur barisan perangnya. Dari pihak Daud juga mengatur barisan perangnya yang dipimpin oleh panglimanya Yoab. Daud berpesan, majulah menyerang pasukan Absalom, tetapi sayangkan nyawa Absalom. Demikian pesannya kepada prajurit-prajuritnya. Maka terjadilah pertempuran. Tentu saja dengan mudah pasukan Daud meraih kemenangan. Dan Absalom pun tewas dalam pertempuran itu. Mendengar berita Absalom tewas, maka Raja Daud terkejut atas kematian Absalom anaknya. Dan dia menangis sejadi-jadinya atas kematian Absalom. Demikian rencana Absalom merebut kekuasaan sebagai Raja Israel, tetapi gagal dan dia tewas. Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, kalau Anda teman dekat Absalom, apa saran Anda atas rencana kudeta itu? Yang kedua, menurut Anda, mengapa Daud menangisi kematian Absalom yang sejadi-jadinya, di mana Absalom memberontak? Mengapa dia menangis? Yang ketiga, kalau Raja Daud menyerah, konsekuensi apa yang mungkin dia terima? Mari berdoa. Bapa kami dalam sorga, ada kalanya kami dalam situasi pilihan yang sulit. Semua pilihan yang meragukan kami. Hanya dalam hikmat Tuhanlah membawa kami dalam pilihan yang baik dan menjadi pelajaran, memberi kematangan berpikir bagi kami. Kami berdoa untuk pemilu yang makin dekat di negeri ini, agar pilihan kami dalam hikmat yang dikaruniakan Tuhan bagi kami. Demikianlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.